Untuk apa namanya, pemasangan atau memberikan transfusi darah diberikan kepada pasien yang anemia. Yang dikatakan anemia itu HB-nya di bawah. Berapa HB untuk perempuan? Ya. 15 sampai 15. Yang laki-laki? 13 sampai 17. Jadi untuk pemasangan infusi darah itu diberikan kepada pasien yang anemia atau bisa sama pasien yang apa namanya, ibu hamil. Biasanya ibu hamil itu kekurangan darah ya, karena kenapa kekurangan darah pada ibu hamil itu karena sudah diserap oleh janinnya. Nah, terus untuk pemasangan transfusi darah ini kenapa saya jadikan dua seperti ini? Karena selangnya itu harus berbeda. Tidak bisa selangnya itu satu, ya. Jadi satu selangnya aboket yang paling kecil ukuran 24, ada hepatix, ada alcohol swab, ada handspoon. Sebenarnya handspoon steril ya kalau untuk pemasangan selang infus untuk transfusi darah dengan selang infus untuk pemasangan infus. Kemudian cairan NL atau cairan NaCl dengan darah atau darah, ya. Tidak jadi. Yang pertama kita cuci tangan dengan menggunakan air mengalir atau disinfektan. Kemudian kita taruh setelah ya. Jangan hanya tadi masuk Mana plastermu? Ini kan tuh plaster. Oke, sebelum itu kita dekatkan alat ya. Dekatkan alat. Ini tugasnya apa? Pasang jangan ini. Jadi sebelum kita apa namanya, pemasangan infus, kita pastikan dulu cairannya terpasang ya. Iya. Pastikan tidak ada udara ya. Cara kita tahu terbang. Apa mau dipilih? Tidak usah kau pencet di sini saja. Tidak kau tahu berarti. Karena dia tidak tahu sama saya. Oke, kita menggunakan swab 1 kali swab. Ya, di daerah yang akan kita lakukan pemasangan Infus. Jadi jangan lupa tangannya di kepal seperti ini, bukan seperti ini, tapi di kepal seperti ini. Kepal, kemudian kita swab 1 kali. Terus kita ini sudah tahu bagaimana caranya pemasangan infus kan? Jadi untuk pemasangan infus ini jalurnya ujungnya menghadap ke atas. Ya, Ke bevelnya. bawah. Jadi dikepal, kemudian dimiringkan, jangan sampai 30 derajat ya. Hanya sampai 19 derajat. Jadi tusuk begini dulu dimasukkan sedikit, kemudian dilanjutkan sampai ada keluar Darah. Oke, sudah keluar darahnya, kemudian ditarik jarumnya, dimasukkan seperti ini. Sini. Taruhkan hepatix. Ya, terus pasang. Kopi buang ingusmu itu, kok tarik-tarik. Alirkan. Nah, nanti di apa namanya? Sesuai dengan tetesannya ya. Kemudian kalau mau untuk fiksasi harus dibuka handscoon dulu.
ya baru dilakukan fiksasi seperti ini. Buat V, namanya fiksasi, jadi buat V. Nih, V namanya ini. F buat F, V. Ya. Kemudian nah, seperti ini. Kamu terlalu rempong. Sudah ya, seperti ini. Jadi, sebelum kita lakukan transfusi darah, kita masukkan dulu cairan. Ya, cairan NaCl. Ya. Kalau untuk memasuki transfusi darah, ininya diganti. Jangan kita pakai ini, jangan ini. Kita taruh sini. Jadi dia beda. Karena untuk jangan ribut di situ. Untuk infus setnya transfusi darah dia ada saringan, tidak lolos seperti ini. Ya, ada saringannya di dalam. Kenapa ada saringannya di dalam? Supaya bisa menghambat darah itu masuk ke dalam tubuh manusia, karena tidak boleh juga cepat dan tidak boleh juga lambat. Ya, untuk transfusi darah. Jadi untuk pemasangan transfusi darah kita buka di bagian sininya ya, sini. Bukan di jarumnya kita angkat. Ya. Jadi gini. Kita pasang dulu. Kalian sudah tahu tuh bagaimana kantong darah kan? Iya. Jadi kalau untuk transfusi darah itu biar tidak perlu kalian beginikan dulu. Jangan dibikin begini ya, karena itu 1% darah yang keluar itu bisa kekurangan darah sama pasiennya. Jadi tidak boleh ada darah yang keluar. Ya. Jadi kalau makanya saya bilang ini beda anunya. Kalau kalian mau kasih masukan darah itu kental. Jadi tidak bisa dia diam lama di ruangan seperti ini, dia langsung membeku. Makanya dia kenapa ada saringan, biar dia tidak ada udara yang masuk seperti ini, karena dia kan padat darahnya. Tidak boleh kalian bikin begini darahnya ya, habis darah. Jadi letakkan begini, dibuka dulu ininya menggunakan kapas alkohol. Ini anggap apa pakai handphone ya. Kita buka itunya saja. Nah, lalu kita dep di sini, kita keluarkan. Jangan lupa ini diklem ya. Jadi tidak diklem, kasih masuk ke sini itu transfusi darah. Nih. Baru dipasang kembali. Jadi teteskan yang paling lambat. Jadi habisnya darah itu 1 jam, kalau tidak 2 jam. Ya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi kalau memang dia anemia sampai 6 Hb-nya, berarti harus membutuhkan 2 kantong. Kalau tidak menjalani operasi boleh 2 kantong sampai 3 kantong ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama pasien. Jadi kalau sudah selesai, ininya gantung begini saja di ruangannya, tidak usah kalian bawa ke ruangan perawat. Digantung saja seperti ini, tapi yang begini itu harus ada penutupnya, kalau tidak salah. Ada penutupnya ini. Jadi ditutup begini saja. Ya, kalau sudah selesai transfusi darah, kita cabut kembali, baru kita pasang ulang. Kita pasang kembali yang ini. Ya, sampai tadi. Ya. Kalau memang biasanya lagi dia transfusi darah, HB-nya masih kurang, diganti lagi. Tapi ini memang harus dari perawat. Jadi ini diganti lagi, ini dibuang. Yang kemarin, yang baru lagi dipasang. Jadi tidak pakai yang bekas. Ya, karena darah kan cepat beku. Seperti itu pemasangan transfusi darah. Gampang kan? Kita
men-screening dari tanda dan gejalanya pasien. Ya. Bagaimana menentukan tanda dan gejalanya pasien? 2-3 minggu disertai darah ya. Nah, jadi sebelum kita men-screening pasien tuberkulosis, kita tahu dulu dia lingkungannya di mana, dia tinggal dengan siapa, dan apakah ada riwayat penyakit tuberkulosis. Itu penting. Kenapa itu penting? Karena TBC itu kan satu, dia itu adalah penyakit keturunan. Ya, yang kedua, dia hidup dan tinggal dengan siapa? Dengan penderita TB kah atau penderita merokok yang aktif, ya? Itu yang penting. Dia sudah terkena paparan udara yang dari penyakit yang pasien sudah terkena penyakit, itu pasti bisa terjadi di dirinya, karena di dirinya kita ini sudah ada bakteri salmonella yang bisa hidup kalau ada temannya. Itu nih temannya, tuberkulosis. Ya, gitu. Jadi, walaupun kita ini tidak tinggal atau tidak punya keturunan, bisa saja kita terkena. Karena kenapa? Di tubuhnya kita itu kalau sudah ada kuman atau bakteri yang hidup ya, dengan imunnya kita itu juga menurun, itu pasti akan terkena. Karena batuk atau udara yang dikeluarkan sama pasien tuberkulosis itu ada partikel-partikel kuman kecil yang bisa menyerap ke paru-paru. Ya, jadi partikel yang kecil saja dia batuk di sana, yang TBC kita di sini itu bisa dibawa oleh udara. Makanya kenapa di rumah sakit itu yang ruangan tuberkulosis itu paling jauh, paling ujung dan paling pojok ya, supaya sirkulasi udaranya yang terkena cuma yang di situ, gitu. Kayak di rumah sakit Anutapura itu ruangan tuberkulosisnya paling belakang. Jadi kenapa paling belakang? Supaya jendela-jendelanya mereka itu dibuka setiap pagi. Udara yang segar masuk dan udara yang tidak segar itu keluar. Dan harus terkena matahari, harus panas. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk screen TBC kita lihat dulu apakah ada riwayat. Kalau memang ada riwayat, ditanya sudah berapa lama batuknya. Kalau sudah memang lebih dari 3 minggu atau lebih dari 1 bulan disertai darah, itu perlu dicek laboratorium, kemudian dicek sputumnya. Jadi ada botol sputum, yang satunya untuk bertahap, ya, yang ada lendirnya atau yang disertai darah. Jadi jangan lupa sebelum kalian kasih ini toples untuk sputum, kalian merek dulu namanya siapa, TN tuan siapa, namanya, umur, dengan ruangan dia saat dirawat, supaya tidak tertukar sputumnya. Itu penting ya. Sebelum kalian disuruh jangan kalian bawa begini dengan tidak menggunakan handscoon. Ya, dia dibawa itu menggunakan bengkok. Begini. Dibawa sama pasien nih. Habis kalian ambil sputumnya, ludahnya dengan lendir lendir yang disertai dengan darah, disetor sama bagian lab. Ya, itu caranya untuk screening. Jadi dimasukkan namanya, jangan lupa nama, umur, dengan tempat rawat pasien. Kemudian apalagi di sini? Sebelum kalian mengantar ini ke pasien, kalau tidak ada keluarga pasien, kalian yang dampingi mengeluarkan sekretnya. Ya. Jadi kalau tidak ada keluarga pasien, biasanya ada keluarga pasien itu tidak mau sama sekali membantu keluarganya. Jadi kalian sendiri yang menunggu dia membuang sekretnya atau sputumnya. Ya. Nah, terus sebelum kalian lakukan, anjurkan pasien untuk teknik batuk efektif dengan tarik nafas lalu dikeluarkan sebanyak 2-3 kali. Ya. Ingat itu. Setelah itu didekatkan sputum di mulut lalu diludahkan. Ya, diludahkan, jangan begitu ya. Tapi diludahkan di sini. Ya, nanti kena kamu. Kena mata nanti. Kena mata, bahaya kok kena mata. Makanya pakai kacamata. Jadi sebelum kalian menghadapi pasien, disuruh ambil sputum, cek dulu buku statusnya pasien. Atau ditanya nih sama perawat. Harus rajin bertanya sama kakak perawat. Apakah ini pasien komplikasinya apa? Kalau memang ada komplikasi HIV, jangan lupa menggunakan kacamata ya.
atau face apa itu yang COVID itu dipakaikan itu. Ya karena udara HIV itu udaranya saja kena mata itu kita sudah sakit kepala. Ya makanya jangan pedis mata, jangan begini terus dengan pasien mau baku haga kamu Iya kan tidak kenapa, yang penting pakai face itu. Jangan kena suntiknya, jangan kena jarum suntiknya, jangan kena keringatnya yang HIV. Karena sudah kalian tahu bagaimana tanda-tanda HIV kan? Ada bercak-bercak, mata merah, badan suhu panasnya melebihi 39 derajat sampai 40 derajat. Itu kalian hindari. Ya, begitu nih sudah resiko kita jadi perawat ya. Setelah itu membuka penutup pot sputum lalu dekatkan ke mulut, batuk secara dalam untuk mengeluarkan sputum. Jadi anjurkan batuk anjurkan batuk dalam. Jadi harus ada fraksi dada, ya. Jadi harus ditekan di bagian dada supaya sekretnya itu keluar. Gitu ya. Jadi kalian suruh begitu sama pasiennya. Tolong bapak atau ibu mengeluarkan sekretnya itu harus mengambil dulu nafas, kemudian dikeluarkan sampai dadanya itu terasa. Ya. Kemudian ulangi sampai mendapatkan sputum yang berkualitas. Iya, berkualitas itu yang apa? Yang kental. Ya, yang kental. Jangan kamu pas balik ludah sebegitu di depannya pasien. Jangan begitu ya. Jaga hargai pasien. Jangan nih, jangan. Tidak, itu makanya kamu kalau sudah ada ludahnya di sini jangan